semua. Oke, selamat malam saudara-saudara semua. Welcome ke online FDF Atlanta online Good Friday Celebration. Hari ini kita merayakan hari di mana Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita semua dan sudah mengeluarkan darahnya untuk menghapus segala dosa kita semua. Hari ini kita akan merayakan dimanapun kita semua berada. Kita mau mulai dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita semua physically nggak bersatu, tapi saya yakin suara kita semua bisa saya mengundang untuk semuanya bernyanyi dan suara kita semua akan didengar Tuhan sebagai satu unit yang bersatu. Pertama ini Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh senap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku menebus dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh senap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu.
Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa, kuasa darahmu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darahmu. Sungguh mulia kuasa darahmu. Sungguh mulia kuasa darahmu. Malam ini kita percaya kita mau merayakan bersama-sama bahwa dimanapun kita berada, di luar mungkin kurang aman atau apapun, ada wabah yang menerpa kita, tapi tonight I want to remind everyone that God was crucified at this very day 2,000 years ago, and He did it not only for the people of that generation, but for the future, the present, and the past. That His crucifixion was good forever, and that's amazing. Ya, kita punya Tuhan sesuatu penebusan yang permanen. Bukan kita malam ini saya mau mengundang semua yang buat lihat sesuatu, the cross that is permanent instead of the virus that is temporary. And I want to invite everyone to take this moment to sing this song forever as a remembrance that His death is once and forever, and His amazing grace is still valid to this day. The morning stars, they wept, the morning sun was there, the Savior of the world was falling. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave. The war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He
is risen, He is alive, He is alive forever. Let's sing it out one more time. One final breath He gave. One final breath He gave, as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave. The war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now then, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen, He is alive, He is alive. Come on, lift it up forever. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Oh, He is alive. Jesus. Oh. Let's sing it out. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Come on, glorify Him one more time. Lift it up forever. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever. You are alive, Jesus. You are alive. You have conquered the grave. You are resurrected King. You are
glorified. Forever you are lifted high. You're a good, good Father God. Oh, forever, God, you are lifted high. You have conquered the grave. You are resurrected King. You have overcome the grave. Forever, Jesus, Lord. Let's sing out together. Death could not hold you. Could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name Say it one more time. Death could not hold you. That could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of What a wonderful name. Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name What a beautiful of name. Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King.
What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Thank you, everyone, from everywhere you are, for joining our Good Friday praise and worship. After this, Chili is gonna lead us sharing about the blood of Christ. Selamat malam, selamat Paskah. Saya akan share tentang the body of Christ malam hari ini. Kita akan baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-51. Bunyinya, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini." Kita lihat di dalam kejadian bangsa Israel waktu Paskah, malam Paskah di dalam Keluaran 12 ayat 7-8. Kita baca sama-sama ayatnya. "Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya." Selanjutnya katakan, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi dagingnya itu harus dimakan pada malam itu juga. Ya, bagaimana cara memakannya? Kita baca ayat yang ke-11 di dalam Keluaran 12 tadi bilang, "Dan beginilah kamu memakannya." Jadi Tuhan mengatur cara bangsa Israel untuk memakan daging Paskah pada malam itu. Cara memakannya demikian. "Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan." Jadi malam itu Tuhan menyuruh Musa untuk memerintahkan bangsa Israel waktu mereka makan dagingnya, itu cara makannya harus dengan perlengkapan yang lengkap. Jadi pada malam hari ini saya mau share bahwa Tuhan dalam Paskah waktu bangsa Israel, dia tidak hanya melindungi bangsa Israel dari tulah, tetapi dia juga memberikan kekuatan buat bangsa Israel melalui memakan daging yang dikorbankan. Jadi darahnya itu sebagai tanda keselamatan, tetapi dagingnya itu harus dimakan menjadi satu kekuatan buat bangsa Israel, dan cara makannya harus siap. Bukan nyantai, bukan kayak lagi party. Tapi mereka harus makan dengan perlengkapan yang siap. Kenapa? Karena habis ini bangsa Israel akan memasuki area yang baru. Mereka akan keluar dari tanah Mesir, mereka akan memasuki tanah Kanaan. Jadi Tuhan menyuruh mereka makan supaya mereka kuat. Karena mereka akan menjelajahi padang belantara. Nah, jadi Paskah dengan keadaan kita yang sekarang ini, kita sudah pasti percaya bahwa kita dilindungi. Tetapi tahu nggak saudara, kita bukan cuma dilindungi. Hari-hari ini Tuhan sedang menguatkan gerejanya. Kita dikaranti di rumah, itu dikuatkan Tuhan dengan firman. Tuhan bilang, "Akulah roti hidup." Jadi roti itu adalah firman Tuhan yang harus kita makan. Sekarang ini kita makan, dan cara makannya, kemarin Henry waktu minggu lalu bilang, kita seperti siap sedia dengan perlengkapan yang siap, ya, supaya pada saat kita makan, Tuhan bilang, karena nanti kita keluarnya akan buru-buru. Mereka diusir, kalau saudara baca nanti Keluaran 12 tadi bilang, mereka keluarnya buru-buru. Mereka diberkati dengan barang-barang yang dari Mesir. Tuhan berkati mereka keluar masuk ke masa yang baru. Nah, Tuhan berbicara bahwa setelah kejadian ini gereja akan memasuki
masa yang baru, babak yang baru, saudara. Tuhan kuatkan kita hari-hari ini. Saya percaya setelah COVID-19 ini berakhir, gereja Tuhan akan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang luar biasa, nggak seperti yang sebelumnya. Kita akan dipenuhkan dengan kuasa Roh Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan turun atas gereja Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang besar kepada kita. Tuhan bilang cara kita memakannya kita harus siap sedia dengan pinggang yang terikat, dengan kasut yang siap, dengan tongkat di tangan. Saudara berbicara tentang apa? Berbicara kita siap untuk memasuki masa yang babak yang baru yang Tuhan udah siapkan buat kita. Ya, jadi Tuhan bukan cuma melindungi kita, udah pasti kita dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Tapi kita makan daging Tuhan, kita makan daging Tuhan itu bicara tentang firman, dan kita makan firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Keluaran tadi, makannya harus sampai habis. Jangan disisahkan. Artinya firman Tuhan yang setiap hari yang kita renungkan, kita makan, kita kunyah, kita ambil semuanya supaya kita menjadi kuat. Ketika nanti kita masuki babak yang baru, kita udah disiapkan. Ya, selamat Paskah. Selamat malam semuanya. Saya mau menyampaikan betapa pentingnya arti darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita semuanya. Sebelumnya, thank you Saudari Lili yang sudah menyampaikan pentingnya tubuh Kristus yang sudah dikorbankan bagi kita. Apa arti signifikan dari darah Kristus, saudara? Karena pentingnya, saudara, kita bisa mengingat, pentingnya kita bisa mengerti betapa berharganya darah yang sudah dicurahkan. Karena kenapa, saudara? Kita seringkali bertanya dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kita layak? Apakah kita sudah pantas menghadap Kristus? Dan pertanyaan ini, kayak kita kemarin ini ada kumpul-kumpul di iGrow. Dan tentang pelayanan. Kita setiap minggu mungkin di gereja pelayanan, dan mungkin sebelum mulai pelayanan kita ada doa gitu ya, kita mau berdoa. Dan kadang-kadang mungkin kita bisa berpikir dalam pikiran kita sendiri, wah, sebelum kita mulai pelayanan ini, apakah kita layak ya? Apa sih yang kita lakukan kemarin, minggu yang udah lewat kemarin ini, dosa apa, atau mungkin kita yang selalu terngiang-ngiang. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita layak? Apakah kita layak untuk bisa menghadap Tuhan, melayani Tuhan, memainkan musik, atau apapun itu yang pelayanan kita lakukan. Dan nggak cuma pelayanan juga, saudara, nggak cuma tiap hari Minggu, tapi setiap hari-harinya. Begitu kita mungkin pagi-pagi atau kita mau masuk saat teduh, kita mungkin teringat apa mungkin yang dosa yang sudah kita lakukan. Dan ini semuanya ini sama, nggak cuma terjadi pada kita semuanya pada hari ini. Ini adalah hal yang wajar, karena kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Dan kalau kita ingat-ingat kembali dulu waktu zaman bangsa Israel, ya sebelum Tuhan Yesus lahir, mereka melakukan korban bakaran, mereka menyembelih binatang korban itu setiap hari, saudara. Pagi, malam, dan nggak cuma itu doang, bisa ada hari-hari khusus, hari spesial, mereka juga mengadakan korban bakaran. Dan itu satu hal yang rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Dan ketika mereka mulai mengingat-ingat, wah, apakah saya layak di hadapan Tuhan? Bangsa Israel tuh mungkin bertanya seperti itu juga. Mereka punya pikiran seperti itu. Dan mereka selalu harus mengingat korban bakaran yang sudah dilakukan. Korban itu adalah menjadi titik pacu atau reference point mereka, di mana mereka bisa mengingat, oh, pagi tadi saya sudah melakukan korban, atau misalkan imam besar sudah membuat korban untuk kita semuanya. Jadi saya aman, I'm safe. Dan bayangkan, saudara, itu semua harus dilakukan hari demi hari, betapa sulitnya gitu. Mereka harus melalui semuanya itu untuk make sure mereka itu layak di hadapan Tuhan. Dan saya mau membawa Anda semuanya ke ayat di dalam kitab Ibrani. Apa sih yang sudah Kristus lakukan untuk kita? Dan di dalam Ibrani 9 ayat 11, saudara, dikatakan demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini,
Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saya ulangi, saudara, satu kali untuk selama-lamanya membawa darahnya sendiri. Dan dilanjutkan ayat ke-13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan yang percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan dengan cara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini adalah satu garansi, saudara, satu jaminan. Anda bayangkan kalau misalnya Anda beli barang gitu ya, kalau saya ingat dulu, mama saya tiap kali misalnya beli barang elektronik yang baru, lalu nanya, garansinya berapa lama? Ada garansinya atau enggak? Dan biasanya kan kalau beli barang garansi 1 tahun, 2 tahun. Kalau udah lewat, udah tuh nggak dijamin lagi, nggak ada jaminannya. Tapi saudara, garansi yang kita dapat dari darah Kristus adalah selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali Tuhan Yesus berkorban untuk kita, it applies forever. Untuk semua dosa kita. Jadi saudara, kalau kita mungkin merasa ragu-ragu, wah gimana ya, apakah saya layak, apakah saya cukup nih, apakah saya bisa diterima oleh Tuhan Allah Bapa? Bagaimana saudara, kita harus bisa mengingat lagi, what is the reference point yang kita bisa ambil, yaitu adalah pengorbanan Tuhan Yesus, darah yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus pada kita semuanya. That is our reference point, itu adalah titik pacu kita. Dan saudara, pertanyaan yang sama ini akan kita tanya dalam pikiran kita mungkin waktu hari penghakiman. Same question yang kita mungkin sehari-hari tanya. At the day of the judgment, apakah kita layak? Mungkin pada saat itu kita dikasih pertanyaan. Apakah jaminan Anda? What is your guarantee Anda bisa masuk ke dalam pintu kerajaan surga yang ini di belakang saya? Apa jawaban Anda? Yang pasti jawaban Anda adalah darah Kristus yang melayakkan saya sekali untuk selama-lamanya. Ingat itu saudara. Saya mau membawa Anda untuk bisa kembali keep reminding ourselves, karena pertanyaan itu pasti selalu muncul dalam sehari-hari kita saudara. Dan saya mau tutup dengan ayat Ibrani 9 juga saudara, di ayat 27 dan 28 yang dikatakan 22 yaitu, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya ulangi, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pertanyaan saya pada malam hari ini, saudara, apakah Anda sudah diampuni? Bagaimana Anda bisa percaya? Bagaimana Anda bisa tahu Anda diterima, Anda diampuni, Anda dilayakkan di hadapan Allah Bapa? Yaitu dengan darah Kristus yang akan kita ambil sama-sama setelah ini. God bless you. Dan silakan Pastor. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya, untuk berita tentang tubuh Yesus, berita tentang darah Yesus, dan juga terima kasih untuk tim Praise and Worship, serta tim IT yang membuat semuanya ini bisa terjadi di dalam saat-saat yang seperti ini. Kita semuanya stay home, lockdown, itu kita semuanya ada di rumah dan kita tidak pergi-pergi, dan kita mencoba untuk tidak keluar-keluar. We are fighting the virus together. Tapi pada hari ini kita tahu bahwa situasi lockdown atau stay home itu kita pikir kita mengalami pertama kali dalam seumur hidup. Tapi sebenarnya di zaman dunia ini sudah pernah terjadi lockdown atau stay home yang pertama kali. Lockdown stay home untuk tinggal di rumah yang pertama kali itu terjadi pada waktu Paskah, atau
pada Good Friday 4.000 tahun yang lalu, pada waktu orang Israel sebelum keluar dari Mesir. Mereka mengalami satu situasi yang disebut stay home, tinggal di rumah. Jangan keluar-keluar. Pada malam itu mereka dilarang untuk keluar rumah, dan mereka tetap tinggal di rumah. Jadi pada waktu itu firman Tuhan mengatakan demikian. Saya membacakan dari kitab Keluaran lagi, yang saya fokuskan di ayat yang ke-21, pasal ke-12. Keluaran 12 ayat 21 sampai 26 mengatakan demikian. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya." Ya, perhatikan ya. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi ada lockdown, ada stay home sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ya, oleh karena itulah kita selalu merayakan Good Friday dan juga merayakan Resurrection Sunday, karena ini dibilang ketetapan sampai selama-lamanya. Dan apabila, ayat 25, kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi, ya pada waktu itu jelas terjadi stay home, meskipun hanya 1 hari, tetapi sangat penting artinya untuk kita semuanya yang sepertinya sangat relevan sekali pada masa ini, situasi ini. Kita boleh stay home dan kita boleh mengalami kuasa dari darah Yesus dan tubuh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita bisa mempunyai kepastian bahwa kita boleh mengalami dan melewati semuanya ini dengan kemenangan dan melewatinya dengan baik. Oke, ya pada hari ini sebelum kita mengambil dan menerima bagian di dalam tubuh dan darah Yesus bersama-sama melalui ini ya perjamuan kudus yang kita akan terima bersama-sama, saya ingin menyampaikan satu pesan untuk kita semuanya. Karena hari ini kita sebut Good Friday, maka kita akan mendengarkan good news. Good news pada hari ini. Karena apa yang orang Israel pada waktu itu alami, mereka tinggal dalam rumah, dan apa yang terjadi dalam rumah itu, setelah mereka menaruh, mengoleskan darah di atas ambang atas pintu mereka dan kedua tiang, mereka tinggal di dalam rumah, dan mereka percaya, tidak perlu khawatir, tidak perlu resah. Oke, mereka tinggal tenang, memuji Tuhan, dan mereka lewati hari itu di dalam puji-pujian dan sukacita. Mereka tidak perlu resah dan gelisah, karena pagi akan datang dan mereka semuanya akan keluar dari Mesir, dan mereka semuanya selamat, tidak ada yang mengalami tulah menjamah keluarga mereka. Jadi pada saat ini kita boleh mendengar kabar baik yang boleh saya ambil dari kitab Ibrani 12.
Ibrani 12 ayat 24, saya akan membahas sedikit tentang darah. Sekali lagi, menggarisbawahi lagi tentang darah, karena di sini dikatakan di Ibrani 12:24, itu dikatakan demikian. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah, ayat 25, supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jika mereka menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi pada hari ini saya ingin membahas, menyampaikan ayat yang pertama, Ibrani 12 ayat 24, yang dikatakan, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi jelas dikatakan darah Yesus itu lebih baik, lebih kuat, berbicara dikatakan berbicara better things, hal yang lebih baik dibanding dengan darah Habel. Apa yang terjadi dengan darah Habel pada waktu itu? Apa yang terjadi, saudaraku, pada waktu itu dengan darah Habel? Di dalam Kejadian 4 ayat 10, darah Habel itu berbicara. Jadi darah itu bisa berbicara. Oke? Dan apa yang disampaikan oleh darah Habel pada waktu itu? Karena Kejadian 4 ayat 10 mengatakan demikian. Apakah yang telah kau perbuat ini? Ini Tuhan bertanya kepada Kain yang membunuh Habel. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi darah Habel pada waktu itu berteriak, berbicara kepada Tuhan. Apa yang disampaikan, darah Habel berkata tentang pembalasan, tentang penghukuman, supaya kematiannya itu dibalaskan kepada Kain yang membunuh dia. Nah, pada waktu itu darah Habel adalah darah yang berbicara tentang pembalasan, vengeance, penghukuman dan pembalasan. Itu yang darah Habel katakan. Tetapi darah Yesus dikatakan berbicara lebih kuat, lebih baik. Hal-hal yang baik yang disampaikan melalui darah Yesus. Kenapa, saudaraku? Tuhan memakai darah Yesus untuk berbicara di dalam kehidupan kita. Karena melalui darah Yesus kita semuanya ditebus, kesalahan kita, dosa kita diampuni. Katakan darah Yesus berbicara tentang pengampunan akan semua dosa kita. Darah Yesus berbicara tentang kesembuhan atas tubuh kita dan berbicara tentang hal-hal yang baik, kesuksesan, ide-ide yang dari Tuhan, tentang berkat-berkat secara seutuhnya, tentang penyediaan-penyediaan. Darah Yesus berbicara tentang penyediaan-penyediaan. These are better things. Hal-hal yang baik yang dia katakan melalui darah Yesus. Jadi kita percaya itulah yang diberikan melalui darah Yesus, dikatakan lebih kuat daripada darah Habel. Karena darah Yesus berbicara tentang kasih karunia. Segala kesalahan kita sudah diampuni, kita dibenarkan dan kita menerima karunia pembenaran melalui Yesus Kristus. Jadi kita menerima karunia dari Tuhan melalui darahnya. Jadi darah Yesus berbicara tentang kasih karunia itu luar biasa. Kalau Habel berbicara tentang pembalasan, penghukuman, membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan yang harus dihukum balik. Tetapi darah Yesus berbicara tentang pengampunan, ya kan? Tentang kesembuhan, tentang kebaikan, tentang penyediaan, tentang masa depan yang cerah. Itu darah Yesus berbicara demikian.
Itu jelas dikatakan dengan pasti, karena orang mengatakan semua ini situasi sekarang ini, apakah itu adalah penghukuman dari Tuhan? Apakah itu adalah pembalasan dari Tuhan untuk umat manusia yang jahat? Apakah ini adalah penghukuman Tuhan sudah datang? Itu belum, saudaraku ya, karena vengeance atau God's judgment, pembalasan Tuhan, judgment itu belum tiba. Karena sekarang ini kita masih di dalam masa kasih karunia. Masa kasih karunia. Itulah yang dibicarakan, itu yang disampaikan melalui darah Yesus, kasih karunia. Dan pada saat ini kita boleh melihat kasih karunia Tuhan dicurahkan luar biasa. Kapan pembalasan terjadi? Akan tiba saatnya. Bagaimana dengan segala macam virus, segala macam ini? Virus ini hanya merupakan satu tanda dari apa yang akan datang, tanda dari apa yang akan terjadi, tanda-tanda jadi seperti gempa bumi yang semakin hebat, semakin banyak, perang di sana sini, kemudian banjir yang besar, yang belum pernah terjadi dulu sampai sekarang begitu banyak banjir. Nah, itu semuanya adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan, termasuk virus, pestilences. Jadi tidak hanya satu virus, tapi macam-macam virus yang semakin lama semakin berbahaya. Oke. Nah, itu sebagai tanda dari penghakiman Tuhan yang akan datang. Tapi sekarang kita sendiri ada di dalam masa kasih karunia Tuhan, karena Yesus sendiri berbicara. Pada waktu itu dia berbicara kepada di rumah ibadat, sinagog, pada waktu dia diberikan oleh orang-orang guru-guru, imam-imam pada waktu itu kepada Yesus, buku yang harus dibaca. Dia waktu itu membaca buku yang pada hari itu sudah ditentukan, waktu dibuka, dia harus membaca buku itu, dan itu yang dia baca, itu dari kitab Yesaya 61. Jadi bukan maunya dia untuk membaca ayat itu, tetapi itu adalah ayat yang sudah seharusnya pada hari itu dibaca untuk umat Israel. Oke, di semua sinagog pada hari itu membaca ayat itu dari Yesaya 61. Dan apa yang Yesus baca? Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Titik. Sampai di sana, dia menutup buku. Dia menutup buku setelah dia mengatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Padahal di kitab Yesaya 61 ayat 2 ini ada terusannya. Tidak hanya berhenti sampai sana, tapi terusannya adalah dan hari pembalasan Allah kita. The day of God's vengeance. Nah, itu dia stop sampai tahun rahmat Tuhan. Dia tidak mengatakan tentang hari pembalasan. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memberitakan tahun rahmat. Yesus datang untuk memberitakan dan membawa kasih karunia. Dan kita ada di zaman ini, zaman kasih karunia yang masih berlaku sampai sekarang, di mana kita menerima keselamatan oleh karena kasih karunia, kita menerima kehidupan kekal oleh karena kasih karunia. Jadi disitulah kita tetap hidup dan kita percaya bahwa kabar ini kita boleh bawa kemana-mana kepada setiap orang yang belum percaya. Ini adalah kabar baik yang kita bisa sampaikan di saat-saat yang seperti ini, di dalam situasi yang seperti ini. Kita pergi kemanapun juga, kita boleh membawa kabar baik ini, yaitu kabar kasih karunia Tuhan, bahwa semua dosa sudah ditanggung, dan melalui darah Yesus,
ada pengampunan dosa melalui tubuh Yesus, ada kesembuhan, penyediaan, dan kekuatan. Dan itu yang kita boleh sampaikan sehingga orang boleh percaya dan mereka boleh diselamatkan. Nah, saudaraku, ini semuanya yang kita boleh dengar kabar baik untuk kita semuanya pada hari ini. Good Friday, kematian Yesus untuk kita semuanya adalah membebaskan kita, memberikan keselamatan, memberikan keyakinan bahwa kita dibenarkan bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita dibenarkan oleh karena iman kita percaya kepada Yesus yang sudah menanggung kesalahan kita semuanya, dan kita menerima karunia pembenaran melalui Yesus. Nah, di dalam itu semuanya, Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pada hari ini, biarlah berita kabar baik ini, karena adanya Good Friday, kita semuanya bisa menjadi orang yang boleh percaya dan diselamatkan, dibebaskan, ditebus. Kita semuanya boleh dengan sukacita melihat, menghadapi setiap situasi ini, bukan dengan ketakutan, kegelisahan, tapi dengan sukacita. Kita stay home dan kita percaya bahwa penyediaan Tuhan itu selalu ada, selalu mencukupkan kepada kita, dan kemenangan kita akan alami bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, saudaraku, kita sebagai orang yang dipenuhi oleh kasih karunia, kita boleh bersama-sama mengambil bagian dan menerima tubuh dan darah Yesus. Saya mengundang Anda semuanya untuk mempersiapkan roti dan anggur, apapun juga Anda bisa pakai, crackers, roti, apapun juga bisa Anda pakai, anggur, Anda bisa pakai jus, apapun juga, bahkan kalau Anda tidak punya, Anda bisa terima air juga, yang Anda terima, Anda tahu itu adalah darah penebusan dan darah yang telah dicurahkan oleh Yesus untuk kita semuanya dan menebus kita semuanya. Ya, baik saudaraku, kita siapkan tubuh dan darah Yesus bersama-sama. Kita boleh terima bersama-sama sebelum saya membaca satu ayat dari Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita boleh berdoa bersama-sama untuk tubuh Yesus yang kita terima bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk berita kabar baik bagi kami semuanya. Kami menerima apa yang Kau sudah sampaikan, Kau sudah berikan, sediakan, dan apa yang terjadi pada waktu Paskah pertama kali. Kami melihat apa yang mereka terima adalah domba Paskah. Tetapi kami saat ini menerima tubuh Yesus yang luar biasa. Kami menerima darah Yesus yang berbicara jauh lebih baik daripada darah Habel. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami mengangkat tubuh Yesus. Kami menerima kuasa kesembuhan dari segala sakit penyakit, dari segala kelemahan. Kami berbicara akan
Setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh tidak bisa menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap virus yang masuk ke dalam tubuh akan mati terlebih dahulu. Dan kami mengucap syukur melalui tubuh Yesus, kami boleh menerima penyediaan-penyediaan di dalam situasi saat ini. Kami tidak khawatir, kami percaya penyediaan Tuhan tepat waktu dan selalu tersedia bagi kehidupan kami semuanya. Baik itu penyediaan sehari-hari maupun nanti pekerjaan pada waktu kami kembali, semuanya sudah normal. Kami percaya Tuhan, penyediaan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Apapun juga kebutuhan, kami semuanya Tuhan Yesus kami menerima dari Engkau pada waktumu. Terima kasih untuk tubuh Yesus. Kami mengucap syukur. Kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima bersama-sama. Kita boleh angkat cawan bersama-sama sebagai darah Yesus yang kita terima. Kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semuanya. Pengampunan dosa, Tuhan terima kasih oleh kuasa darah-Mu. Ada pengampunan dosa. Tuhan terima kasih untuk segala hal yang baik, segala berkat, segala pekerjaan. Engkau Tuhan yang memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau adalah Allah Bapa yang mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Kau tinggalkan dalam hati kami. Kami semuanya boleh dengan sukacita menghadapi setiap situasi, setiap keadaan, dan dengan tenang hati kami Tuhan boleh mengalami situasi ini dan menjalani situasi ini dengan baik, dengan kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Yesus yang telah memberikan kelegaan di dalam kehidupan kami, yang telah menyegarkan jiwa kami. Darah Yesus, Engkau yang telah memberikan pengampunan dan kami semuanya boleh dengan tenang, kami bisa mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah Bapa, begitu dekat, begitu indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima darah Yesus. Mari kita terima bersama-sama. Haleluya. Bapa Surgawi, berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pribadi, setiap keluarga, setiap orang yang mendengar, yang ada di dalam broadcast ini. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan yang tidak pernah gagal selalu ada. Matamu memandang atas kami semuanya dan menyertai kami, meskipun kami melewati lembah bayang maut, kami tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu yang menyertai kami. Kami percaya Tuhan Yesus, penyediaan-penyediaan selalu ada, dan Kau menjauhkan kami dari segala ketularan, dari segala macam virus, dari segala ketakutan, karena Engkau yang telah memberikan roh kasih kepada kami. Karena kasih yang sempurna, yaitu kasih Yesus, telah menguasai hati kami, dan ketakutan tidak bisa menguasai kami. Terima kasih untuk masa-masa ini. Biarlah Jumat Agung ini membawa dalam kehidupan kami satu perubahan, bahwa kami boleh mendengar kabar yang baik, kami boleh mendengar dan membicarakan kabar baik, kami boleh membagikan kabar baik kepada orang sekitar kami, dan boleh lebih banyak orang percaya kepada Yesus yang sudah mati, yang sudah menanggung semua dosa, dan yang sudah dihukum untuk kesalahan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semuanya, dan kita akan mendengarkan 1-2 pengumuman sebelum kita boleh berjumpa kembali hari Minggu waktu kita merayakan
Minggu Kebangkitan Yesus Kristus bersama-sama. Thank you, Pastor, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tadi seperti Pastor katakan, kita akan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan, Paskah, hari Minggu, jam 11 siang dengan link yang sama. Jadi, I hope I can see everyone here at the same place di Zoom ini. And thank you semuanya, thank you for all yang sudah berpartisipasi untuk bisa mengadakan Zoom ini. I think this is a great, medium great thing. Kita bisa merayakan Jumat Agung, Paskah dengan limitation yang ada, tapi kita bisa bersama-sama satu hati, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa meresapi, bisa mendalami kasih Tuhan. Thank you again semuanya. I'll see you on Sunday. Have a great evening. God bless you. Thank you. God bless you, everybody. God bless you. Good night.